warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashibu wa tuhammisu bihal jihadiyya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihadiyya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa i'la'i dinil Islam.
Aduh. على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Hadratul mukarram wal mu'azzam Al-Ustaz Ismail beserta keluarga, mari angkat kedua belah tangan kita seraya mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dimurahkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat dan cita-citanya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Takwinul Ummah Ustadz Ali Sidron Malisi, dan yang saya hormati segenap staf guru SMP Islam Takwinul Ummah, dan yang saya banggakan rekan-rekan ikhwan, rekan-rekan akhwat, sabahul khair. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara Musabaqah Syahrul Quran SMP Islam Takwinul Ummah tahun 2020. Semoga dengan diselenggarakannya acara ini dapat mewujudkan cita-cita yang didambakan oleh Ustadz dan Bunda. Amin ya Allah ya Rabbal. Berdirinya saya di sini sebagai penata acara, saya akan membacakan acara demi acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat perlombaan Musabaqah Syahrul Quran SMP Islam Takwinul Ummah, dan yang terakhir pengumuman juara, dan yang terakhirnya lagi penutup atau doa. Mari buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara yang kedua, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan sholawatun Nabi yang akan ditampilkan oleh grup Hadrah Takwinul Ummah. Kepadanya kami persilakan. 2 3. Assalamu alaika
Assalamualaikum
laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika ya khairal khalqillah. Wa ba'd. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'innya, sehingga kita selaku umatnya yang insyaallah diberi syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Yang kami hormati selaku pengasuh pondok pesantren SMP Islam Takwinul Ummah dan guru-guru dan juri-juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami bertiga akan memberikan sebuah kultum yang bertema relakanlah Allah akan mengganti. Jamaah, alhamdulillah. Allah mengambil sesuatu milik kita karena Allah ingin tahu mana yang lebih kita cintai antara Allah dengan sesuatu hal yang kita miliki. Allah menguji kita karena Allah ingin menaikkan derajat kita. Allah memisahkan kita dengan orang tua kita, pacar kita, mengajukan usaha yang telah kita lalui dan memiliki satu-satunya impian yang kita miliki. Apapun bentuknya, jika kita sudah bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka bersiaplah untuk Anda menerima nikmatnya sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita benar-benar ikhlas melepaskan sesuatu, menerima dengan tulus hati suatu kejadian, merelakan kepergian seseorang, maka belum tampak di dunia ini sebuah balasan yang lebih baik, lebih berkah dibandingkan balasan ilahi Tuhan semesta alam ini. Teman-teman, iya, izinkan kami di sini untuk bernyanyi sedikit. Iya, boleh tidak? Boleh. Allah lebih suka insan yang sabar dibandingkan dengan insan yang tak pernah sabar karena Allah mencintai orang beriman dibandingkan orang tak beriman. Tangan dong. Allah sangat mencintai orang beriman dibandingkan orang yang tidak sabar. Karena Allah ingin melihat sikap kita jika sesuatu itu diberi lalu diambil kembali. Karena dari sikap itu Allah telah menentukan mana yang patut untuk kita terima antara yang baik dan yang buruk. Maka ketika uang kita hilang, hak kita diambil orang, pacar hilang, gebetannya hilang, relakan saja musibah itu. Terimalah dengan sepenuh hati dan jalankan dengan dada yang lapang dan jiwa yang tenang. Karena pada hakikatnya Allah lah yang mengatur dan Allah lah yang siasati. Maka Allah pula lah yang akan memberi ganti. Teman-teman, iya, Allah pasti akan memberi ganti dengan 10, 20, 30, ratusan, ribuan, bahkan jutaan yang baik, lebih berkah, lebih bermanfaat dibandingkan barang yang sebelumnya kita miliki. Takbir. Amin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman.
Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman. Maka dengan itu teman-teman, Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang bisa menandingkan skenario-nya Allah. Maka dengan itu, Allah adalah the best organizer ever. Maka percayalah hanya kepada Allah. Jika tidak, memangnya apalagi yang lebih baik dibandingkan ganti dari ilahi? Siapa lagi yang mampu untuk mengganti? Siapa lagi yang mampu untuk memberi? Selain Allah, Tuhan semesta alam ini. Maka percayalah, Allah tidak pernah salah. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang artinya, sesungguhnya pada demikian itu telah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sangat sabar dan orang yang sangat bersyukur. Jadi teman-teman sekalian, marilah kembalikanlah semuanya kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiran umdur maqala wa la tandur maqala. Wanafsi bitaqwa. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkahan limpah rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada uswah hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada dewan juri yang arif bijaksana, yang cantik rupawan dan sekaligus yang tampan-tampan, serta para hadirin wal hadirat calon penghuni surga. Amin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tausiah yang bertema mulianya seorang muslimah. Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan seorang perempuan hingga menurunkan surat An-Nisa yang di dalamnya terdapat dan membahas hak-hak seorang perempuan, kewajiban-kewajiban seorang perempuan, serta hal-hal kecil yang mengenai perempuan. Perempuan itu sungguh mulia, hingga pada saat kemuliaannya itu tidak terjaga, maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Hal-hal yang memfaktori manusia perempuan menjadi banyaknya ahli neraka adalah terumbarnya aurat-aurat mereka, perhiasan-perhiasan mereka yang terlihat oleh yang bukan mahramnya, yang tidak hanya terlihat oleh mata tetapi juga terdengar oleh telinga. Apalagi jika seorang perempuan meninggikan suaranya dan mengucapkan kata-kata yang kasar. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkata kasar dan mengucapkannya secara terus terang. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
bisu'in minal qawli ila man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari berat syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan terus terang kecuali oleh orang yang zalimi. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitulah hadirin wal hadirat calon penghuni surga. Allah memuliakan seorang perempuan. Kembali lagi kita membahas aurat seorang perempuan yang keluar dari lisan. Tak jarang juga seorang perempuan yang dikenal dengan rajanya gosip membawa gibah ke sana ke sini yang hanya berdasarkan opini. Meski orang yang dibicarakannya itu tidak tahu menahu apa yang dibicarakan, namun sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah sudah banyak memperingatkan kita lewat firman-firman-Nya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau menjadi manusia yang melakukan maksiat-maksiat yang sudah tentu tidak ada manfaat? Mulai sekarang, marilah kita ubah diri kita menjadi lebih baik dari yang kemarin. Jika hati-hati kita keras, maka beristighfarlah. Karena sekeras-kerasnya hati, maka ia akan luluh ketika disirami zikir. Jadi mulai sekarang, jadilah muslimah yang dicintai penduduk bumi dan dirindukan penduduk langit. Terus semangat berhijrah dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Benarnya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahannya datang dari diri kami sendiri. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan sedikit ilmu yang bertema double S dan syukur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. S yang pertama adalah sabar. Sabar terbagi menjadi 3 macam, yaitu karena Allah mencintai kita. Dengan cara itulah Allah menyapa kita dengan cintanya. Allah memberikan pujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi
kita tidak perlu khawatir. Yakinlah, di setiap ujian pasti akan ada sebuah penyelesaian. Ingat, Allah mencintaimu. Ada sebuah kata-kata. Jika Allah mencintaimu, maka Dia akan mengujimu. Jika kamu bersabar, maka Allah akan memilihmu. Jika kamu ridho, maka Allah akan menyucikanmu. Jika kamu merasakan beratnya kaki melangkah dan letihnya bersabar, maka itulah indikasi jawaban dari sebuah pertanyaan. Mengapa perjuangan itu pahit? Karena jannah itu manis. Masya Allah. Sabar yang kedua, sabar dalam menerima takdir Allah. Terkadang apa yang kita inginkan tak sesuai dengan kenyataan. Terkadang apa yang kita impikan hanyalah menghasilkan kekecewaan, karena takdir tak selamanya yang seperti kita inginkan. Banyak orang-orang yang frustasi karena keinginan dan mimpinya tak sesuai dengan takdirnya. Bahkan ada yang memilih untuk bunuh diri karena dia tidak mampu menerima takdir yang telah Allah tetapkan. Berbeda halnya dengan orang yang selalu bersabar. Orang yang bersabar akan selalu bahagia karena ia tahu semua ini yang terbaik dari Allah. Sabar yang ketiga, sabar dalam menerima nikmat Allah. Sabar inilah yang seringkali kita lupakan. Terkadang saat kita diberikan nikmat, yang kita turuti hanyalah hawa nafsu. Seperti contohnya, kita mendapatkan nikmat berupa uang yang banyak, bawaannya pengen ngebelajarin, pengen ngebeliin ini, pengen ngebeliin sesuai yang kita inginkan, hingga uang itu habis. Itu termasuk kufur, hadirin. Masya Allah. Jadi cara kita bersabar adalah dengan cara bersyukur dan memanfaatkan dengan baik apa yang telah Allah berikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah dimuliakan Allah. Jangan berhenti untuk terus bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi bila kita selalu bersabar, insya Allah kita selalu dekat dengan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Insyaallah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berlanjut ke S yang kedua. S yang kedua adalah syukur. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribu-ribu nikmat tak terhingga, bahkan tak terhitung jumlahnya. Apakah ada manusia yang mampu menghitung nikmatnya? Tidak ada, tidak akan ada yang mampu menghitungnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 18. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Lagi Maha Penyayang. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Kita sendiri seringkali lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita malah sering kufur, sering merasa kurang, dan tidak memanfaatkan dengan baik apa yang telah Allah berikan. Bersyukur bukan hanya dari materi, karena banyak di luar sana orang-orang yang memiliki kekayaan yang tak terhingga, yang hidupnya selalu berfoya-foya, tetapi lupa untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa hingga hidupnya tidak bahagia. Takbir. Ada pula orang di luar sana yang hidupnya dengan harta yang berkecukupan, hidupnya hanya pas-pasan, tetapi selalu bersyukur kepada Tuhan hingga hidupnya membahagiakan. Masya Allah. Dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'adzana rabbukum la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maksud Allah dengan segala firman-Nya. Bersyukur Kepada Allah bersujud sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Benarnya datang dari Allah dan salahnya datang dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah ta'ala ya Allah. Salatan wa salam ala ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika ya khairal khalqillah. Wa ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus terang dari tadi sebenarnya Ustaz nggak bisa nahan. Ustaz nangis. Ya, di kamar bukan Ustaz nangis. Kalaupun Ustaz tahan. Kenapa Ustaz nangis? Sungguh Ustaz bangga sama kalian. Ini jauh di atas ekspektasi Ustaz. Kemarin waktu Ustaz minta guru-guru untuk mengadakan acara ini, Ustaz nggak berharap banyak sebenarnya. Tapi subhanallah, apa yang kalian tampilkan hari ini itu sungguh membuat Ustaz bangga. Memang masih ada kekurangan, koreksi-koreksi dari guru. Tapi itu tidak menutupi rasa bangga Ustaz, tidak menutupi rasa syukur Ustaz punya murid santri seperti kalian. Ustaz ingat dulu pertama kali mengundang ataupun mengumpulkan anak-anak yatim
ngaji malam sebelum Ustaz punya asrama, sebelum bangun pesantren. Anak-anak yang sama seperti kalian, itu Ustaz tanya kepada mereka. Ustaz tanya, apa cita-cita kalian? Semuanya diam. Semuanya diam, nggak berani menjawab. Bahkan mereka bingung, kenapa kita ditanya cita-cita? Hidup dalam kemiskinan, nggak punya orang tua, ataupun kalau ada orang tuanya juga kondisinya tidak seperti kebanyakan orang. Bahkan ada di antara mereka yang sudah putus sekolah. Untuk bercita-cita berat, suatu yang sangat mewah cita-cita itu, yang bisa jadi bukan milik mereka. Sampai ada yang mengatakan, memang kita boleh cita-cita, punya cita-cita Ustaz. Saya mengatakan begitu. Saking mereka tidak pede untuk bercita-cita, karena bagi mereka hidup yang seperti ini. Tapi alhamdulillah saat ini ya guru-guru menjadi saksinya. Ustaz yakin kalian sudah jauh berbeda dari murid-murid dulu yang pertama, dan mereka pun dulu berubah, dan bisa saksikan perubahan yang besar di diri kalian ketika kalian masuk ke sini. Bagaimana kondisi kalian awal-awal? Mungkin ada yang terpaksa, mungkin ada yang belum niat 100%, cuma coba-coba, atau yang nggak tahu kesini mau diapain. Tapi subhanallah sekarang hari ini saya saksikan kalian sudah berubah. Ada banyak potensi besar yang Ustaz lihat. Ada harapan besar ke depannya untuk pengembangan dakwah. Jadi Pak Agung, Bu En, Pak Ali, Pak Wali, Bisari, Misai, ini kita patut berbangga karena insya Allah kita punya anak-anak yang akan bisa meneruskan perjuangan kita. Amin. Anak-anak akan mengembangkan dakwah ini. Tapi Nur Ummah hanya sebuah sarana untuk menjadikan kalian orang yang bermanfaat, orang yang akan menjadi penerus Islam. Alhamdulillah saat ini kita kumpul di Nur Ummah, kita bersama para guru. Tapi tentunya guru-guru kalian ini, Ustaz, Bunda, dan yang lainnya, itu tidak bisa terus-menerus mendampingi kalian. Selepas SMP mungkin adalah yang kedua, tapi saya berharap masih banyak yang di sini, tapi insya Allah saya akan perjuangkan untuk punya istighfar. Amin. Untuk menampung dan mendidik kalian, mengasuh kalian yang mungkin sekolah di luar agak sulit. Seperti apapun kalian prestasinya di sini, insya Allah saya akan melanjutkan istighfar. Berapapun nanti yang akan ikut, saya akan bangun guru-guru yang ada di sini. Tapi sesudah SFA nulis misalnya, barangkali ada yang keluar, ada yang mau mengabdi di sini. Tapi secara umum, Ustaz, Bunda, dan yang lainnya tidak bisa mendampingi kalian terus. Tapi yakinlah bahwa walaupun secara fisik Ustaz nggak ada di samping kalian, selama liburan pun mungkin Ustaz nggak ada di samping kalian, jauh. Tapi insya Allah doa Ustaz, doa para guru, doa Pak Agung, doa Pak Ulul, semua nanti, doa Bu EF, doa Pak Abu, dan guru-guru yang lainnya akan terus mendampingi kalian, akan terus hadir untuk menjaga dan melindungi dengan izin Allah kalian semua. Amin. Karena pada saat ini semua ikhwan wal akhwat fillah, hubungan kita guru dan murid di pesantren tidak sama dengan hubungan murid di sekolah. Hubungan kita bukan cuma ketika di kelas, bukan cuma ketika belajar, tapi hubungan kita adalah hubungan dunia dan akhirat. Kita akan ketemu lagi nanti di hadapan hisab Allah. Bisa jadi kalian akan membantu Ustaz untuk selamat, bisa juga kalian akan jerumuskan Ustaz
Kalau Ustadz salah mengajari kalian, ilmunya salah, kalian tersesat, maka Ustadz tanggung jawab di hadapan Allah. Nanti dia menghisab, Ustadz akan berat. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kalian menerima ilmu yang benar, menerima Islam yang benar, menerima akhlak yang benar, contoh dari kajian Nabi dan dari para guru di sini, insya Allah, maka mudah-mudahan kalian menjadi saksi-saksi kelak di yaumul kiamah. Saksinya Ustaz, saksinya Bunda, saksinya Pak Ulul, Pak Agung, Bu Ed, Pak Farid, Pak Ali, Bu Tini, Bu Aini, Sari, Pak Abu dan yang lainnya. Jadi saksi kebaikan yang akan insya Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Jangan lupa nanti setiap kali kalian berdoa, ketika di pesantren maupun nanti saat libur, setiap kali kalian berdoa, doakan guru-guru kalian, ya, doakan guru-guru kalian. Dan ada waktu sisa ini 2 hari lagi ya sebelum kita perpulangan, gunakan ini untuk bermanja-manja dengan guru, bermanja-manja dengan teman, ya. Insya Allah kita akan berpisah selama 2 minggu. Kemarin yang Ikhwan sudah sampai pembahasannya, at-tamalluku madmumun illa fi thalabil ilmi. Sifat bermanja-manja itu tercela kecuali ketika dilakukan di dalam thalabul ilmi. Santri manja kepada gurunya boleh, tapi kalau kepada pacarnya haram. Ayo manja sama guru ya. Ya boleh. Tapi ada yang sesama jenis. Bermanja-manja, bermesra-mesraan dengan guru boleh. Itu bagian dari ta'zimul ilmi wa ahlihi, memuliakan ilmu dan ahli. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berkah. Amin. Siapapun yang nanti menang jadi juara itu tidak penting, karena bagi Ustaz kalian sudah juaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah Ambil mic-nya. persembahan dari putra putri Ustaz. Mudah-mudahan jadi wasilah bagi kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan setelah ini kita akan belajar banyak dari apa yang telah Ustaz sampaikan, dari hal yang terkecil maupun yang terbesar. Demikian, silakan yang Ikhwan. Berdiri, semua berdiri ya. Silakan. Andre. Ya. Minta maaf sama Ustaz. Terima kasih Satu ya. Ustaz. Satu. Silakan teman-teman dipeluk saja. Teman-teman mendekat Ustaz. Minta ridhonya, minta doanya.
kebahagiaan di hadapan kita semua. Mudah-mudahan kebahagiaan ini tidak hanya sampai di sini, nanti sampai Jannatul Firdaus. Alhamdulillah.